Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatimah Muhammad Rizky dan pada video kali ini merupakan video lanjutan dari Android Studio Part 1 yang sudah kita buat pada minggu lalu. Dan pada video sebelumnya kita mengenal apa itu Android Studio dan pada video kali ini kita akan mencoba membahas jauh lebih dalam lagi tentang bagaimana cara membuat aplikasi mobile di Android Studio. Dan pada video kali ini kita akan memperkenalkan bagaimana tipe data, array, collection, condition, dan looping dengan menggunakan bahasa Kotlin. Dan setelah itu nanti kita akan mencoba membuat layout baru bagaimana di Android Studio ini dengan memasukkan layout-layout sehingga dapat menjadikannya dalam aplikasi mobile. Kemudian di akhir video nanti kita terakhir akan mencoba studi kasus bagaimana membuat kalkulator sederhana yang dapat menghitung antara dua angka sehingga nanti hasilnya muncul sebagai hasil kalkulator. Dan selamat menonton untuk video kali ini karena video ini merupakan part 2 dan sebelumnya adalah part 1 dan kedepannya kita akan upload terus setiap minggunya hingga menuju part 16. Sehingga dari part 16 nanti kita akan membuat sebuah project yang dari awal itu membuat pengenalan Android Studio hingga akhir menjadikan sebuah aplikasi yang dapat digunakan dari Android Studio ini. Dan selamat menonton video ini. Baiklah, untuk pertama ini kita akan mencoba mengenalkan bahasa Kotlin, yaitu bagaimana tipe data yang bisa kita gunakan untuk di Kotlin dengan Android Studio ini. Dan untuk pertama, kita akan mencoba dalam bentuk teks dulu. Jadi kita bisa mencobanya dengan membuat di command sample my app ini di bahasa Kotlin plus Java, kita klik kanan, kemudian new, dan di sini kita bisa memilih Kotlin class file. Jadi kita di sini akan mempelajari bahasa Kotlin dengan menggunakan file Kotlin dulu. Kita mencoba dengan membuat kelas baru dengan percobaan-cobaan yang akan kita lakukan. Kita Kotlin, kemudian kita bisa pilih file dan berikan namanya seperti ini, tipe data. Dan karena sudah saya buat, dan di sini kita akan menjelaskan apa itu fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk tipe data. Jadi pada saat dijalankan, kita harus menuliskan fun main. Fun main di sini berfungsi untuk menjadi fungsi utama di mana akan menjalankan seluruh proses yang akan kita buat ini. Dan untuk jika ingin kita melakukan print sebuah kalimat atau teks, kita bisa menggunakan print line. Print line ini kita masukkan hai teman-teman teknik informatika. Di sini kita nanti akan tercetak di rannya hai teman-teman teknik informatika. Kemudian jika di bawahnya kita buat print line lagi, maka dia akan dilanjutkan pada baris keduanya dan kita akan buat selamat sudah berhasil naik kelas ke kelas ini. Kemudian jika kita ingin membuat variabel, variabel itu yaitu bisa di angka, namun Kotlin tidak memiliki variabel yang terkhusus gitu, seperti integer atau string. Kita bisa membuat saja var angka dan kita akan masukkan misalnya 15 di sini. Dengan masuk 15, dia akan membaca bahwa ini adalah sebuah integer. Maka jika kita print line hasil dari 15 tambah 10 adalah angka ditambah 10, maka dia akan melakukan perhitungan yaitu angka 15 ini dihitung dengan 10 dan nanti hasilnya akan kita lihat. Kemudian untuk file ini variabel yang lain. Kita dengan misalnya kita masukin nilai integer. Ini dia 1000, dia ini akan membacakan nilai integer, namun tidak tertulis di sini. Kemudian jika double, kita hanya butuh menambahkan 100.003, maka dia otomatis terbaca ini bahwa ini adalah nilai double. Kemudian begitu juga dengan nilai float. Kita tambah 100.000 F. F ini merupakan nilai float. Kemudian bedanya antara ini long dan short, yaitu pada nilai long, kita dengan menuliskan long di sini, dia akan membaca seribuan ratusan ini 1004 ini akan membaca bahwa nilainya adalah long. Kemudian jika short, kita buat short, dia akan membaca ini 10. Ini hanya untuk mempertegas bahwa nilai ini long atau short. Kemudian jika byte, kita bisa membuat byte 1. Dan jika kita nanti print semua ini, dia akan menampilkan nilai-nilainya sesuai dengan variabel yang kita buat. Dan apa bedanya var dengan var? Untuk var ini,
kita nggak bisa modifikasi. Variable is never modified. Jadi kita buat 15, jika di bawahnya kita buat angka sama dengan 2 atau 10, itu tidak akan merubahnya. Karena dia akan tetap langsung mengunci nilai itu di variabelnya 15. Sementara jika kita change to val, pada val ini kita bisa mengubah nilai-nilainya. Jadi jika val nilai integer kita buat nilai integer 1000, jika di bawahnya kita buat nilai integer sama dengan 10, dia masih bisa dengan variabel ini. Change to var katanya. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini 1000 tadi. Dan untuk nilai double atau float, ini sesuai dengan yang kita masukkan. Jadi itulah kelebihan dari Kotlin berbeda dengan Java. Kemudian jika file huruf kita masukkan dengan teks atau string yang biasa kita kenal di Java, itu kita cukup memberikan petik satu, yaitu akan membaca sebuah karakter. Ini penggunaan karakter. Jadi kita ini, namun jika kita buat A 2 kali, ini dia akan error karena file petik satu itu merupakan karakter, hanya bisa satu karakter saja. Kemudian jika kita menggunakan nilai boolean itu bisa dengan true atau false. Itu tinggal masukkan ketik true atau false. Bebas saja. Bisa true atau false. Nah, dan untuk string yang biasa kita lakukan di Java itu dengan petik 2. Berbeda dengan karakter yang petik satu, untuk nilai string kita menggunakan petik 2. Jadi print halo ini, apa kabar gitu kan. Jadi halo nanti akan muncul mawar Eva, apa kabar? Dan ketika kita run, kita runnya bukan di bagian atas ini. Kita run di fun main. Di sebelah fun main ini ada tombol run. Kita klik run di sini. Ada run tipe data KT. Kita run, coba. Dan dia akan loading. Dia akan muncul di bawah sini nanti. Di run ini. Nah, ini dia. Akan muncul. Hai teman-teman teknik informatika. Betul yang seperti di atas ini. Kemudian selamat sudah berhasil naik kelas. Dan ini dia, nilai var angka ini 15 tambah 10 sama dengan 25. Nilai integer 1000, ini sesuai masuk yang kita print line tadi. Dan print line ini, setiap kita masuk print line, kemudian di bawah print line, dia akan enter satu baris ke bawahnya. Kemudian ini penggunaan karakter, akan muncul A. Kemudian nilai boolean adalah true, muncul juga. Dan halo Mawar Eva, apa kabar? Dan ini ada slice and di sini. Selain print line, kita bisa dalam print line ini kita berikan garis miring N. Itu akan memberikan kalimat enter ke bawah satu baris. Dan proses finish. Dan itu mungkin untuk tipe data. Kita akan lanjut ke array. Untuk array, mirip-mirip dengan tipe data, namun array ini kita akan membuat sebuah array dalam satu baris. Sehingga pada file coba array ini, kita untuk mendeklarasikannya, kita bisa dengan array of, dengan dalam kurung, petik 2 untuk setiap variabel. Ini ada untuk string ya. Array of ini seperti kurung siku lah di Java. Jadi memisahkannya dengan array of. Dengan koma, koma itu akan membuat satu indeks. Di sini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga. Dan kita nanti akan coba print line data coba array indeks 0, maka dia akan ngeprint indeks ke 0. Yang mana indeks ke 0? Ya silahkan. Silahkan merupakan indeks ke 0, kemudian data coba array indeks 3. Kita print yang 3 yang mana? 0, 1, 2, 3 saja. Nanti akan terprint saja. Kemudian jika ingin mengeprint seluruh isi coba array ini, kita dengan memilih coba array, nama variabelnya, kemudian diikutin content deep to string. Itu akan menampilkan semua isi dari array yang ada. Kemudian jika kita, karena misalnya nanti banyak arraynya, kita bingung berapa panjang yang array kita buat, maka kita bisa dengan menggunakan function coba array dot size. Itu akan menampilkan ukuran dari panjang arraynya. Kemudian jika kita ingin selain dengan coba array ini, kita bisa juga dengan menggunakan get, yaitu get indeks berapa yang akan diambil. Coba array titik get 2 itu akan menampilkan 1, 0, 1, 2 yaitu apa, kalimat apa akan print nanti. Kemudian selain string kita bisa juga menggunakan integer, yaitu dengan array of tanpa petik 2 sama seperti tadi. Dengan 1, 2, 3, 4, 5 itu akan mengeprint array itu sehingga ada 0, 1, 2, 3, 4 indeks. Dan jika kita print indeks kedua dengan masukkan indeks kedua itu akan 0, 1, 2. Yang akan tampil adalah 3.
Kemudian jika isi seluruh coba array sama dengan string dengan konten div to string, itu akan menampilkan seluruh isinya. Panjangnya juga dengan size, dan jika kita ingin melakukan perubahan di dalam array itu, kita bisa menggunakan dengan set ini. Coba array 2 set 4, 10 itu akan mengganti indeks keempat, yaitu 1 2 3 4 5, yaitu 0 1 2 3 4. Nomor 4 ini akan diubah menjadi 10. Maka nanti hasil coba array indeks setelah dilihat adalah 10. Kita jalankan. Dan ya, ini dia hasilnya. Dari awal data yang muncul indeks ke 0, silahkan, betul. Indeks ketiga saja, betul. Dan isi seluruh array akan tampil, silahkan tuliskan apa saja. Oke. Panjangnya ada 4, betul. Kemudian get coba indeks array apa? Ini tadi kan yang get indeks kedua. Kemudian data coba array indeksnya 2, itu menampilkan angka ketiga, betul. Nah, beda dengan ini, integer juga bisa, kemudian panjangnya ada 5. Dan berubah ya, coba array di set 4 10 ini, yang 4 sebelumnya pada indeks keempat ini 4, diubah menjadi 10. Itu yang angka 5 berarti ya. 0, 1, 2, 3, 4. 4 itu di 5 akan merubah menjadi 10 dan berhasil. Baiklah, setelah kita mempelajari array, kita akan masuk ke collection. Untuk collection, yang pertama kita bisa membuat fun main lagi. Kemudian untuk kata mutable, mutable merupakan kata yang bisa diubah. Jadi kita akan mencoba membuat collection. Berbeda dengan array, collection merupakan sama mirip dengan array, namun ini seperti list dari collection yang akan kita buat. Yang list yang pertama, kita membuat kata mutable, dan di sini mutable string, karena kita akan membuat string. Kemudian untuk menambah isinya, kita bisa mutable list of. Yang itu kita masukkan kata-kata mutable yang bisa diubah. Dan list yang pertama kita buat hi, hello, dan aloha. Nah, kita print list yang menggunakan mutable, dia akan menampilkan dengan berbeda dengan array. Jika kita butuh menampilkan dengan apa tadi di array, kita bisa lihat konten div to string. Pada collection kita cukup menampilkan kata mutable saja. Dan pada kata mutable ini nanti akan tampil kata mutable yang listnya kita sudah buat, yaitu hi, hello, dan aloha. Dan kita bisa edit, kita bisa dengan menambahkannya dengan kata mutable add hi, maka dia akan menambahkan list baru yaitu hi. Jadi ada 4 list yang terisi, yaitu hi, hello, dan aloha. Dan hi tanpa a. Kemudian kita bisa juga menghapusnya dengan remove add index ke 0, yaitu hi akan terhapus. Dan jika kita print nanti list mutable setelah ditambahkan, yaitu ada nambah hi ini, dan kemudian setelah dihapus akan menjadi 3 saja. Kemudian kita juga bisa shuffle ini merupakan pengacakan dari list mutable ini, collectionnya. Jadi jika shuffle nanti akan teracak indeksnya, tidak tersusun seperti array. Kemudian kita juga bisa membuat kata string baru, yaitu kata immutable yang tidak bisa diubah. Yang ketika di print kata immutable, maka pertamanya kita bisa menampilkan dengan first. Kata immutable first itu akan menampilkan data pertama. Kemudian kita coba set. Set ini dengan menggunakan set of, itu collection tipe lain. Selain dari immutable ini, kita juga bisa menggunakan set of. Mutable list of dan set of ini sama saja, namun perbedaannya di set of tulisannya, yaitu bisa menampilkan list-list yang kita buat, yaitu belajar, pemrograman, dan mobile. Ketika kita print, cukup coba set. Kemudian coba map, kita bisa juga map of ini membuat per indeksnya. Misalnya ini pada yang barisan pertama kita buat Fatih, yang kedua kita buat Muhammad, yang ketiga Rizky. Maka nanti kita map akan mencoba menampilkan map value-nya, yaitu 1 Fatih, 2 Muhammad, dan 3 Rizky. Ketika kita jalankan, maka yang pertama muncul yaitu list ini tadi hi hi, aloha, dan aloha. Dan ditambahkan tadi hi menambah, kemudian hi yang di sini dihapus. Kemudian di shuffle ini akan men-shuffle
tiga indeks ini akan di-shuffle ukurannya dari halo, aloha, hai menjadi acak. Shuffle ini acak, tidak bisa ditentukan. Aloha, hai, halo. Kemudian kita kata immutable, kita jadi aloha, hai, halo sama. Dan kata pertamanya kita tadi masukkan untuk ini first yaitu aloha. Jadi yang muncul aloha. Dan ketika kita set dengan set off itu belajar pemrograman dan mobile. Ketika map kita menampilkan satu Fatima Reski ini 1, 2, 3 dengan menggunakan coba map value untuk set map off nih. Jadi Fatima Reski. Dan jika set off itu dia langsung saja print coba setnya sama dengan kata mutable tadi. Dan untuk ini sepertinya yang lebih collection yang cukup bagus itu set off karena dengan kita hanya coba set dan set off muncul di sini. Berbeda dengan map yang membutuhkan memasukkan value-nya, yaitu dengan coba map titik value. Nah, selanjutnya setelah collection kita akan mempelajari condition pada Kotlin. Condition di sini yaitu kita akan mempelajari if else, kemudian if else beranak di sini ya. Kemudian pada pertama ini kita buat funmain kembali, kemudian val angka sama dengan 50, kita buat 50, dan dia akan mencoba if di awal yaitu if angka persen 2 sama dengan 0, ini adalah angkanya modulus 2, apakah dia sama dengan 0? Jika iya, maka akan terprint sama rata. Namun jika tidak 0, maka ini di luar if, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Kemudian jika kita masukkan print lain lagi, ini merupakan ini di luar if loh, karena di sini jika if kita harus masukkan tabnya satu baris ini. Di enter dia akan masuk di bawahnya dengan masuk sedikit untuk membedakan if dan tidak. Karena di bawah ini tidak di dalam if, maka dia sudah bukan masuk dalam ranah if lagi. Kemudian jika kita membuat di sini file nilai 1 sama dengan 3 dan nilai 25,5, kita akan buat if. Maka di sini akan mengetes apakah nilai 2 itu lebih besar dari nilai 1, 5,5, 3. Dan di sini kita juga bisa menggunakan tanda kurung Kurawa, yaitu bisa jika tidak juga nggak apa-apa. Namun jika menggunakan else kita bisa menggunakan ini. Dan juga kita masukkan print lainnya, maka dia akan tampil ini nanti jika nilai besar, nilai 1 lebih kecil dari nilai 2. Jika tidak, maka dia akan coba cek lagi. Kemudian pada if else ini kita juga bisa menggunakan if, else if, dan else sama dengan Java. Yaitu jika ini pertanyaannya sama dengan marah, dia akan dicek apakah pertanyaan sama dengan senang. Jika tidak, maka dia lanjut ke else if, apakah sedih. Jika tidak lagi akan masuk ke else. Kemudian ini contoh saja print ini. Kemudian untuk if else beranak kita juga bisa masukkan. Jika if nilai sama dengan 0, print bilangan negatif, dan jika else dia akan masuk di sini. Bisa setelah dalam else ini masuk if lagi. Jadi jika tidak sini dicek apakah nilai modulus 2 sama dengan 0. Jika ia akan print bilangan genap. Nah, jika tidak akan ganjil. Mari kita jalankan, run. Oh, runnya di funmain sini ya. Run condition. Nah, jangan lupa. Jadi untuk runnya di condition sini, run. Nah, di sini dia akan masuk jawaban kita. Dan di sini masuk ke sama data karena dia 50 modulus 2 sama dengan 0. Kemudian di sini nilai 1 lebih kecil dari 52 betul, maka dia akan ngeprint nilai 3 lebih kecil dari 5,5. Kemudian jika pernyataannya marah, dia akan masuk ke saya minta maaf karena di senang tidak masuk, else if tidak masuk juga, dan di else akan masuk print saya minta maaf. Kemudian untuk nilai 10 di sini if nilai kecil dari 0 maka dia bilangan negatif, dan tidak dia masuk ke else. Di else ini masukkan lagi apakah dia modulus 2 sama dengan 0, maka bilangan genap yang muncul bilangan genap karena 10 merupakan bilangan genap. Jika dia tidak bukan bilangan genap maka masuk bilangan ganjil. Dan itu untuk condition, dan kita masuk terakhir di dasarnya yaitu looping. Looping sama dengan di condition. Untuk looping ini dengan menggunakan for. Jika di condition kita menggunakan if else, kita bisa menggunakan for juga, yaitu dengan for nilai in 15 kecil sama dengan titik besar sama dengan 25, dia akan mengecek untuk nilai dari 15 hingga 25.
nanti dia akan menampilkan nilai yaitu dari 15, dia akan ngeprint terus 15, 16, 17, 18, 19, 20 begitu selanjutnya. Dan untuk print line ini untuk enter. Kemudian kampusku kita bisa buat array lagi kampus Politeknik Kalteks Riau, yaitu misalnya for kampus in kampusku. Jadi ke for kampus ini akan menampilkan dari 1 sampai kampusku ini semuanya muncul. Kita print kampus nanti akan muncul kampus Politeknik Kalteks Riau akan di print. Kemudian inisialisasi ini kita bisa mengisinya dengan N, yaitu dengan menginisialisasi dengan angka. Jadi nanti akan 1, inisialisasi ini ukuran dari array ini. Jadi akan menampilkan 1, 2, 3, 4 indeksnya untuk menampilkan 4 yang ada yang dimiliki. Kemudian dengan for IDX ini kita bisa membuat indeks sendiri. Jadi dia akan ngeprint isi pada indeks 1 adalah nilainya berapa di coba array ini dan with index. Jadi dia akan menampilkan per indeksnya. Dan jika dia bilang genap, kita akan muncul bilang genap. Jika tidak, dengan if else campuran looping tadi, maka dia bilang ganjil. Kemudian kita bisa juga menggunakan while loop di sini. Sama dengan Java, mirip-mirip ya Kotlin ini. Dengan var angka sama dengan 10, maka kita akan bisa masukkan while angka besar dari 5, maka dia akan ngeprint terus iterasi angka 5 nanti nambah angkanya minus dengan ini. Angka min-min ini menjelaskan bahwa nanti akan berkurang. Jadi 10 nanti udah di print iterasi 10, kemudian di print lagi kurang dari 1, 9, 8 sampai 5. Dan untuk var nilai sama dengan 0, dia akan do while juga bisa digunakan. Jadi selain while juga bisa do while, yaitu dia menjalankan dulu nilai-nilai nilai sama dengan nilai tambah 10, di print nilai dalam do berapa nanti 10. Nanti jika while selama masih nilainya kecil sama dengan 50, dia akan mengeprint terus kembali lagi do sampai udah 50 dia akan stop. Ketika kita runkan di fun main, kita cek apakah benar. Ya, ini dari awal kita di sini kita lihat untuk yang pertama dia akan betul menampilkan 15 sampai 25, terus 15 lanjut print, lanjut lagi 16 kemudian ini. Dan untuk kampus, yang betul kampus Politeknik Kalteks Riau. Dia ngeprint per print line. Kemudian jika kita membuat indeksnya itu akan mengisi array indeks 0, kampus 1, Politeknik 2, Kalteks 3, Riau. Dan isi indeks kita juga bisa mengisinya dengan isi indeksnya. 0 adalah 2 angkanya, kemudian bilangannya genap karena dia 2. Kemudian 1 adalah 4 genap juga, yang 5 adalah ganjil. Dan selanjutnya untuk iterasi tadi juga di sini dia akan ngeprint 10, 9 kurang 1, 8, 7 hingga 5. Kemudian nilai ini berada dalam do 10, 20, 30, 50 sampai 60 karena pada saat print dia 50 ditambah 10 dia akan nambah jadi 60. Jadi 60 dicek di print dulu, pasti cek dia udah 60, dia akan stop di sini. Dan itu dia untuk looping. Maka selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk layout yaitu di bagian layout activity main di sini. Ini kita akan masuk ke sini dan di sini kita akan mencoba nanti membuat uh, kalkulator sederhana. Untuk kita mempelajari layout ini kita akan mempelajari constraint-constraintnya, bagaimana dia akan menaruh button ini dan teks kemudian hasil. Dan untuk scriptnya kita bisa lihat di sini, kita melihat di sini akan muncul scriptnya. Jadi pada saat kita menambahkan sebuah button misalnya, text view dulu. Kita menampilkan teks di sini. Di sini dia dalam keadaan constraint-nya tidak tergantung dengan apapun. Ya, kan masih merah di sini error dia karena dia membutuhkan constraint yang terhubung dengan ke atas atau ke bawah. Caranya kita bisa menarik di sini. Kita zoom lagi. Kita tarik, dia akan masuk misalnya constraint ke atas dulu. Nah, dia akan taruh di sini. Kemudian di sini kanan, kiri, bawah. Bawah sini ya. Agak sedikit payah. Jadi, constraint di sini butuhnya dia adalah untuk mengunci lokasi di sebuah layar handphone ini. Jadi, dia tidak akan lari di sini. Dengan ini dia akan mengunci di layout constraint-nya di mana ukurannya yang itu bisa digeser-geser
sesuai dengan permintaan kita dengan ada ukuran di sini. Jadi, maka dia errornya sudah hilang. Sama dengan di sini jika button kita tambahkan, kita bisa menyetingnya constraint-nya dengan di bawah sini. Nah, dan di kanan sini juga bisa, kanan lagi, bawah. Maka dia sudah mengunci buttonnya di sini. Sehingga dia tidak akan lari lagi setelah kita membuatnya. Nah, jadi itu yang harus kita pahami untuk constraint itu sendiri. Jadi berbeda dengan misalnya kita menggunakan Figma atau menggunakan JavaScript yang tidak perlu constraint, di Android Studio ini untuk peletakan palet button-button komponen untuk teks widget ini membutuhkan constraint. Sehingga jika sudah dia mengunci dengan bentuknya ada gerigi-gerigi ini dia sudah terkunci sehingga nanti pada bagian emulator atau kita jalankan di aplikasi Android dia tidak akan lari-lari dari yang kita buat ini. Sehingga itu dia dasar dari constraint yang kita butuhkan sehingga jadi membutuhkan text view ini ada kita juga bisa memberikan ID untuk masing-masing button ini. Misalkan ini text view kita berikan ID-nya apa. Misalnya kita beli untuk teks pertama. ID-nya teks pertama dan tidak berubah ya di sini. Maka kita bisa mengubah isinya di sini text view menjadi halo misalnya. Halo. Dan karena kita sudah mengubahnya di sini menjadi halo dengan teks ID-nya yaitu teks pertama, maka yang dari button di bawah sini karena tadi kita menguncinya itu dengan text view, maka kita perlu mengubahnya lagi menjadi yaitu teks pertama. Dia bisa otomatis kita enter, maka dia sudah tidak error lagi karena dia sudah ini, karena kita membuat ID-nya perubahan. Jadi karena nanti untuk kalkulator ini misalnya ini kita buat hasilnya ada hasil 2, ada hasil 1, itu tergantung dengan ID-ID-nya. Jadi tahap pertama yang dasarnya kita butuhkan untuk constraint itu adalah tahu bagaimana cara mengunci constraint dengan mengklik yang buli biru-biru ini untuk dikunci sehingga tidak lari-lari pada saat dijalankan. Kemudian yang kedua, membuat ID yaitu teks pertama yang dapat kita gunakan untuk nanti dalam penyebutan ID text view ini. Kemudian isi Android teksnya kita bisa ubah halo dan selanjutnya button juga sama karena tadi kita menggunakan constraint dengan mengunci text view maka harus diubah juga ID untuk constraint ke atasnya. Mungkin itu untuk dasar dari constraint dan selanjutnya kita akan membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan di dalam main activity ini. Main activity yang ada di Kotlin plus Java masuk example app main activity. Kita akan di sini dan di sini kita akan membuat kalkulator dan activity main ini kita sempurnakan kembali yaitu halonya kita hapus dengan bisa hapus dengan delete saja. Dia hapus satu baris ini atau kita hapus dari button ini. Kita hapus dia juga akan hilang. Oke. Baiklah teman-teman, kita sudah masuk dalam kelas main activity. Pada kelas main activity ini merupakan default dari Android Studio sehingga kita bisa mengerjakannya di bawah dari view compact set app on Windows ini. Di bawahnya kita bisa memulai membuat aplikasi. Yaitu kita di awal akan membuat variabel input yaitu edit text ini akan menjadi edit text yang kita buat input text di sini. Jadi ini input satu ini merupakan uh, ID dari button. Kita akan lihat dulu ID-ID yang kita gunakan, yaitu di sini ada untuk input 2, input 2 di sini, kemudian input 1 atasnya, kemudian ada button, button di sini button hitung 1, ada text view hasil dari hasil 1, kemudian ada button hitung 2, dan ada hasil 2. Di sini button-button yang ID-ID ini akan kita masukkan di main activity untuk melakukan proses perhitungan. Dan di sini kita akan membuat variabel dulu untuk input 1 yaitu find view by ID, ID input 1, kemudian ada input 1, hitung 1 hasil 1. Kemudian ada input 2, hitung 2 hasil 2. Di sini kita udah inisialisasikan button-button atau teks yang kita miliki di activity main. Kemudian untuk prosesnya kita bisa melakukan ini hitung kick
hitung set on click listener. Dia akan menjalankan proses ini ketika hitung satu diklik button hitung satu tadi yang di sini. Ketika diklik, dia akan menjalankan eh, ke script yang bawah ini. Ketika kita mencoba, ini adalah membuat variabel A, yaitu dari inputan satu text to string. Dia akan menyimpan dalam variabel A. Kemudian kita akan membuat if else di sini. Jika if A is not empty, maka jika A-nya kosong, maka variabel A-nya tidak kosong, maka dia akan membuat variabel B, yaitu di mana variabel B ini merupakan perhitungan dari A dikali A. Karena eh, kita ingin melakukan perhitungan matematika, maka kita merubahnya variabel A ini yang karena dia string, kita ubah menjadi to integer dengan A titik to integer, maka dia akan merubah menjadi integer. Kemudian variabel B akan tersimpan hasil dari A kali A. Kemudian hasil 1, kita akan menampilkan hasil 1 merubah menjadi set text menjadi B to string. Yaitu nilai tadi yang integer kita ubah menjadi string. Jadi B titik to string. Maka akan nampil hasil dari A kali A. Kemudian jika A-nya is empty yaitu kosong. Jika is not empty dia akan masuk ke else. Jika kosong dia akan nilai kosong. Kemudian jika ini print line ini akan masuk nantinya di dalam logcat. Logcat di sini akan menampilkan apa log-log yang kita butuhkan. Jika tidak akan di run bisa juga. Dan print line ini muncul nanti pada saat ada terjadi error kita bisa mengklik jika dia error script apa yang akan kita buat. Kemudian ada button hitung 2. Di sini merupakan sama dengan hitung 1 namun di sini kita membuat dua perhitungan dari A dan C, yaitu inputan 1 text to string kita buat variabel A, dan variabel C kita buat inputan 2. Jadi ada inputan A dan C nantinya. Kemudian jika di sini kita buat if else, yaitu jika A dan C kosong, yaitu inputan 1 dan 2 kosong, maka nilainya kosong, ada hasilnya. Dia memberikan peringatan. Jika else if, jika A saja yang kosong, maka nilai atas saja yang kosong. Kemudian jika C-nya yaitu inputan 2 yang kosong, maka dia akan muncul nilai bawah yang kosong. Jika A dan C inputan 1, inputan 2 sudah terisi, maka dia akan membuat masuk di sini, yaitu variabel D. A dikali C, yaitu A diubah menjadi integer dan C diubah menjadi integer, dan yaitu inputan 1 dikalikan dengan inputan 2. Dan hasilnya akan kita masukkan di sini, yaitu hasil set text D to string. Yang D ini kita mau ini apa? Integer dan akan menjadikan string dan menampilkan hasil dari A kali C. Dan mungkin ini script yang akan kita buat dan kita akan masuk ke emulatornya langsung. Baiklah, untuk emulatornya kita bisa jalankan di running device dengan memilih emulator apa yang akan kita gunakan. Dan kali ini kita akan menggunakan Google Pixel 7, yaitu API 28. Maka dia akan munculkan aplikasi emulator ini, handphone seperti biasa, dan kita bisa menggunakannya sebagai testing dari aplikasi yang kita buat. Untuk mengerunnya, kita bisa menggunakan run di bagian atas ini, yaitu run app. Maka dia akan menjalankan di main activity ini aplikasi yang akan kita buat. Kita jalankan. Kita tunggu beberapa saat sampai aplikasinya terbuka. Dan ini dia aplikasi yang terbuka akan menampilkan button yang sama yang kita buat di activity main. Dan kita bisa melakukan perhitungan aplikasi kalkulator sederhana. Sebelumnya kita mengatasi dulu apakah error yang kita buat jika is not empty atau is empty berfungsi. Kita akan mencoba hitung pertama. Nilai kosong, betul. Karena nilai input pertama masih kosong. Dan jika nilai hitung kedua kita klik juga, nilai kosong, atas bawah kosong. Jika kita klik A ini misalnya 1, kita ini nilai bawah yang kosong. Jika kita hapus, ini 1, maka nilai atas yang kosong. Betul if else yang kita buat. Dan kita bisa menggunakan di sini misalnya kita buat 2 kali 24, kita hitung button pertama ini berarti 24 kali 24. Hasilnya 576, benar. Jika kita buat lebih panjang lagi, misalnya 2000, kita hitung, betul hasilnya adalah 4 juta. Kemudian jika kita
mengklik button yang kedua, yaitu hasil dari inputan pertama dan input yang kedua. Kita buat bawahnya misalnya angka kecil dulu, 20 dikali dengan 5. Apakah hasilnya? 100, betul. Jadi dia akan mengkalikan inputan pertama dan inputan kedua. Jika kita buat 55 lebih gede lagi, 55.000 misalnya, hasilnya juga masih terhitung, yaitu 1.100.000. Dan kita juga bisa, selain menggunakan klik, tadi saya menggunakan kliknya menggunakan keyboard di bawah sini, kita juga bisa mengklik seperti HP biasa. Misalnya kita hapus, bisa berfungsi dengan baik. Bawahnya juga kita hapus, bisa. Kita hitung nilai kosong, kita hitung nilai kosong. Dan jika kita isi di sini misalnya 15, kita hitung keluar 125, betul. Dan di bawahnya kita juga bisa klik misalnya 60, hitung 900. 15 kali 60 900. Artinya aplikasi yang kita buat kalkulator sederhana ini berhasil berfungsi dengan baik. Dan mungkin itu dia part 2 pada video kali ini, akan menjelaskan Android Studio membuat aplikasi yang akan kita butuhkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu part 3, dan tunggu hingga part 16 yang akan kita buat di channel Fatih Muhammad Rizky ini. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.